semuanya, sahabat Obras. Selamat datang lagi di obrolan santai kita. Obras, tempat kita ngobrol ringan, nyambung sama keresahan bangsa-bangsa, dan tentu kita cari solusinya dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan mengangkat satu tema yang sedang resah dan gelisah. Ya, rakyat sedang resah, gelisah, ada demo di mana-mana kadang. Kenapa? Tema ini ya dari dulu sampai sekarang sih masih ada, nggak hilang-hilang, yaitu korupsi. Dari atas sampai bawah, tiap hari, tiap minggu ada berita baru. Pertanyaannya, kenapa sih korupsi tidak habis-habisnya? Jawabannya itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu di Bible. Jadi Bible menuliskan akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, kita bakal bahas ini ya, korupsi dan cinta akan uang, akar masalah bangsa kita. Jadi, uang bisa jadi berkat, tetapi cinta uang bisa jadi bencana. Nah, kalau kita buka berita pagi-pagi, siang, sore, malam, kasus bansos, proyek, infrastruktur, sampai dana desa, selalu ada saja ceritanya tentang korupsi. Transparansi Internasional, Transparansi Indonesia menempatkan bahwa berita ini adalah berita yang selalu berada pada puncak atau level tertinggi. Artinya, korupsi itu bukan cuma kasus individu, tetapi sudah jadi budaya. Waduh, kok bisa korupsi itu jadi budaya? Dan budaya ini lahir dari satu hal, cinta akan uang. Nah, kan firman Tuhan tuliskan itu ya di 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab orang-orang itu ngejar uang, memburu uang. Jadi dengan mengejar uang, beberapa orang menyimpang dari iman. Kemudian dia menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, dia sendiri yang susah. Gitu ya. Kalau begitu, uang itu kan bukan kejahatan. Betul, uangnya netral. Uang itu netral. Dipakai bisa untuk bayar sekolah, untuk nolong orang, untuk membangun pelayanan, untuk pendidikan. Tapi yang bahayanya ketika uang itu jadi tuan. Jadi yang tuannya itu, bosnya itu uang. Manusianya malah jadi hamba. Nah, Yesus jelas berkata ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, tapi yang bahayanya adalah ketika seseorang memilih untuk korupsi, maka mamon atau tuannya itu sudah duduk di tahta hatinya. Kalau cinta uang sudah menguasai, orang bisa mengorbankan imannya. Bahkan mengorbankan keluarganya, bahkan bangsanya sendiri. Nah, di Bible kita, firman Tuhan juga mencatat, demi 30 keping perak, Yudas Iskariot, ia menjual Yesus. Kenapa? Ini ya ke uang gitu ya. Bahayanya dan hasilnya adalah dia menyesal di akhir. Dan endingnya tragis. Penyesalan yang membawa ending yang tragis dari Yudas. Sebaliknya ada seorang yang bernama Sakeus, seorang pemungut cukai. Dia kaya tapi cara kerjanya kotor. Ya, dia suka mengambil pajak yang lebih. Ya, dia pungli, pungutan liar. Tapi setelah dia ketemu Yesus, dia bertobat. Dia berubah cara hidupnya, cara pikirannya. Bahkan ia mengembalikan uang, hasil punglinya itu, hasil pemerasannya itu kepada orang-orang yang dia sudah peras. Bahkan kepada orang miskin, dia katakan, aku menjual hartaku dan membagikan kepada orang miskin. Jadi sekarang Sakeus jadi tuan dan uangnya itu jadi hamba. Dia yang mengatur untuk hal-hal yang baik. Nah, artinya apa ini? Kisah yang ingin saya sampaikan kepada kita berarti masih ada harapan dari mencintai uang menjadi orang yang menyalurkan berkat. Nah, itu bisa terjadi jika Anda ketemu Tuhan Yesus. Yesus menjadi Tuhan dan uang itu menjadi hamba. Nah, sekarang kita lagi ribut ya soal undang-undang perampasan aset. Wah,
Boleh kan kita ngomong undang-undang perampasan aset. Kita tarik ke kondisi Indonesia. Pemerintah sedang mendorong RU, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Tujuannya adalah, pasti baik ini tujuannya. Biar harta hasil korupsi bisa langsung disita. Waduh, kalau disita gimana? Dan langsung disita itu, tapi tanpa menunggu vonis. Ya, karena tuh kadang-kadang vonis itu panjang, lama, bertahun-tahun gitu ya. Jadi langsung bisa disita dulu asetnya, perampasan aset tersebut. Tanpa harus menunggu kamu bersalah di pengadilan, dirampas dulu gitu. Nah, secara hukum jika kita berpikir, ini langkah penting. Tetapi tetap saja sistem hukum ya, jika tanpa integritas aparat hanya akan menjadi pedang bermata dua yang menebasnya cuma kanan kiri aja gitu ya. Ya, bisa juga ini akan menolong bangsa kita, menolong banyak orang. Tapi kadang juga bisa disalahgunakan. Kita serba salah gitu ya, jika disalahgunakan. Makanya kita ini butuh dua sisi solusi. Hukum yang tegas, ya, ke atas dan ke bawah. Ya. Dan hati manusia yang diubahkan oleh firman Tuhan. Nah, jika semua bangsa, mulai dari aparatur negara, ya, mulai dari pimpinan tertinggi, gitu ya, semuanya takut akan Tuhan, maka pasti hukum akan berjalan dengan adil. Oke ya? Nah, kenapa saya harus menyinggung hukum? Karena memang kita masih hidup di bawah hukum. Itu sebabnya, mari takut akan Tuhan akan membuat hukum berjalan dengan adil. Setiap kita yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan karena anugerah mendorong kita untuk mengerjakan hal-hal yang benar. Ya, sahabat Obras, uang itu seperti api. Jadi api itu kalau dikendalikan bisa untuk masak, menghangatkan rumah, hal-hal yang baik terjadi. Tapi kalau api itu liar, dia bisa membakar habis satu kota. Jadi api itu membakar bangsa. Kalau api yang membakar semangat bagus ya. Tapi api yang membakar bangsa sehingga bangsa masyarakat marah gara-gara korupsi dan akibatnya rakyat yang harus menanggungnya gitu ya. Maka mari kita coba memikirkan baik-baik sebagai anak bangsa jika kita memakai uang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Pasti akan jadi berkat. Ada banyak contoh ya di media sosial, di YouTube saya lihat, di video-video pendek gitu ya. Ada banyak orang yang bisa jadi berkat, menolong orang lain, orang sulit, orang susah, itu keren ya. Jadi kalau begitu, bagaimana dengan cara kita mengaplikasikan kehidupan kita di tengah-tengah kerasahan soal korupsi? Yang pertama, jadilah orang yang punya integritas. Ya, jangan korupsi gitu ya. Jangan korupsi, bukan korupsi uang, korupsi waktu juga. Jangan mengambil hak orang lain. Ingat ya, itu hak masyarakat, bantuan sosial itu untuk sosial masyarakat. Ya, jangan dikorupsi. Bantuan desa, bantuan tempat-tempat yang jauh yang memang harus dibangun. Yang kedua, kita akan belajar hidup sederhana. Ada beberapa contoh yang saya lihat, para pejabat yang luar biasa, punya integritas dan hidup mereka sederhana. Dia tidak sombong walaupun hidupnya sangat diberkati, tetapi dia sangat sederhana. Artinya dia belajar hidup dengan memuaskan apa yang ada. Yang ketiga, gunakanlah berkat Tuhan atau uang untuk melayani. Jadi berkat itu harus mengalir, bukan mengendap.
Ingat, laut mati. Dia mendapatkan air dari sungai Yordan, tapi dia endapkan di situ. Dia tidak alirkan lagi ke tempat lain. Maka dia jadi laut mati yang kadar garamnya sangat tinggi dan tidak ada kehidupan di laut mati. Maukah Anda jadi laut mati? Atau sungai yang mengalirkan air kemana-mana? Ya. Yang keempat, mari dukung hukum dengan adil. Ada hukum-hukum negeri kita yang harus kita dukung. Doakan supaya undang-undang yang benar-benar membela rakyat dipakai untuk kebenaran, bukan untuk kepentingan politik. Nah, ini orang ribut. Sedikit-sedikit bawa politik, bawa ke politik. Nggak habis-habis, ya buang energi. Nah, Sobat Obras, korupsi dan cinta akan uang memang adalah penyakit bangsa kita. Tetapi jangan lupa, ini bukan soal pejabat, bukan. Tetapi soal kita semua yang memiliki hati, ya, hati yang benar-benar mau taat dan mengerjakan hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran. Yesus pernah mengingatkan kepada muridnya, bahkan kepada banyak orang Yahudi. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Itu ditulis dalam Markus 8 ayat 36. Jadi, jangan biarkan uang jadi tuan atau Tuhanmu, tapi biarlah Tuhan sendiri yang di surga bertahta, yang menjadi raja di hati kita. Jadi generasi yang seperti Sakeus, mungkin di awalnya kita salah memilih karena jabatan, kita memanfaatkan jabatan, kita mengambil yang bukan hak kita. Tapi kemudian ketika perjumpaan dengan Yesus, dia berubah. Dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Jangan jadi generasi Yudas yang hancur karena cinta akan uang. Nah, ada banyak kisah-kisah di Bible kita, ya, yang menceritakan tentang bagaimana ada raja-raja, ada orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin yang akhirnya menaikkan pajak dan rakyat tambah sengsara. Setelah itu dinaikkan lagi, rakyat tambah sengsara. Ya, jadi sekalipun kecil, tapi jika kita menggunakan dengan baik, maka hasilnya akan luar biasa. Nah, baik sahabat Obras, sampai ketemu di Obras selanjutnya. Ingat, uang bisa jadi berkat, tetapi hanya kalau kita dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi uang itu akan menyesatkan kita jika uang menjadi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.